Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Silakan Pagi, semuanya Pak Guru. on-kan Pagi. break-nya dulu. Baik, alhamdulillah hari ini dapat bersua kembali dalam kegiatan materi PAI dan dimengerti yang semoga hari ini anak-anak semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam kita menimba ilmu di sekolah. Allahumma amin. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga dengan wasilah doa kita semuanya diberikan kemudahan dalam menerima ilmu, dimudahkan dalam memahami pelajaran yang nanti melalui Bapak akan saya sampaikan materi yang sudah akan disiapkan pada hari ini. Baik, marilah kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillah, semoga dengan bacaan tadi dapat membuat kita lebih tenang dalam menerima ilmu, dan semoga ilmu yang sebelumnya dan ilmu yang nanti kita terima setelah ini menjadi ilmu yang membawa manfaat bagi kita semuanya dan dihindarkan dari ilmu yang tidak membawa manfaat. Baik, sebelum kita mulai dalam pembelajaran, silakan duduknya yang baik dulu anak-anak semuanya. Tolong yang ada sampah di sampingnya itu diambil dulu, bersihkan. Ya, duduknya yang baik, yang tegak, biar nggak ngantuk anak-anak semuanya. Karena kita akan beberapa jam memasuki, sudah mulai aktif kembali full day gitu ya, 3 jam, 3 kali 45 menit gitu ya. Semoga hari ini kita dimudahkan dalam menerima ilmu dan bisa mengaplikasikannya. Tidak hanya menerima, tapi bisa membiasakannya. Baik, hari ini sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, terlebih dahulu minggu kemarin Bapak menyampaikan beberapa topik yang hari ini akan kita sampaikan. Sebelum saya mulai, saya ingin minta bantuan pada semua peserta didik untuk membuka bukunya, dimana nanti hari ini kita akan masuk pada materi ya tentang materi khutbah tabligh ya. Ya. Nah, materi kita hari ini yang mohon maaf sebelumnya ya. Nah, ini dia materi kita kali ini. Dan selanjutnya menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah dan tabligh ya. Nah, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, kali ini akan kita awali bersama dengan membaca Al-Quran sebagai wujud kita mengamalkan iman atau rukun Islam gitu ya. Bahwa kita juga selain percaya pada Allah Subhanahu wa taala, kita juga mengamalkan perintahnya melalui kitabullah. Baik. Selanjutnya kita akan melaksanakan tadarus Al-Quran. Ya. Ya, tepatnya ada di dalam surah ayat Ali Imran ayat 104 nomor 3. Baik. Baik, kita mulai. Sebelumnya saya awali, nanti Bapak Ibu menirukan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair.
yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil bil ma'ruf Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah hari ini setelah kita melaksanakan kegiatan KBM dengan cara memulai dengan membaca Al-Quran, semoga dengan surah ini, surah yang kaitannya dengan nanti yang akan kita sampaikan pada materi kali ini bisa linear dan bisa menggugah mengerti apa kandungannya di dalamnya, gitu ya. Dan semoga anak-anak semuanya setiap hari diusahakan dan diwajibkan untuk membaca Al-Quran semuanya, minimal habis subuh dan habis maghrib semuanya. Di sini yang sudah selesai Al-Quran ada di sini, anak-anak semuanya? Ya udah Pak. Sudah. Ada yang masih Iqra di sini? Pak. Masih Pak, Iqra 4. Iqra 4. Khusus Iqra untuk 6, Mbak, Pak. ya Mbak Dia, terus Mas Husnul, silakan setiap hari Rabu sore ikuti Pak Hafid untuk kegiatan VTAKI, ya, bertempat di masjid sekolah, gitu ya. Oh iya Pak. Jadi Nah, Pak, maksimal nanti Iya, karena Pak. nanti setelah pada akhir selesai atau kelas 3 nanti kita akan pengambilan nilai praktek membaca Al-Quran, sehingga harapannya anak-anak semuanya bisa minimal lancar membaca Al-Quran, gitu ya. Baik, siapa? selanjutnya setelah kita baca Al-Quran, kita masuki pada materi yang akan kita bahas, yaitu apa itu? Materi dakwah, kemudian ada materi khutbah, dan ada materi tentang tabligh yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, di mana nanti hari ini kita akan coba menggunakan teknik model pembelajaran discovery learning, ya. Nanti anak-anak semuanya akan saya minta untuk membuat tim diskusi yang kemarin sudah kita bentuk, gitu ya. Setelah bentuk nanti kita akan menyampaikan atau presentasi dari masing-masing hasil diskusi. Nah, kemudian yang terakhir nanti pada akhirnya kita akan coba mengerjakan LKPD, di mana nanti pertemuan yang ketiga kali nanti kita sampaikan pada semua siswa untuk mempersiapkan materi-materi atau materi praktek daripada imbas materi hari ini, begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya di materi yang selanjutnya adalah ya. Nah, pernah menjumpai siapa orang ini? Pak Ustadz. Pak Ustadz, ya. Ustadz Yang Abdul sering Somad. di YouTube. Was. Ya, Solmed. Ustadz Was. Ya. Ini salah satu favorit saya juga dalam menyampaikan materi Bapak, mudahkan untuk mencari informasi. Beliau adalah Ustadz Abdul Somad LC, ya, dari Sumatera beliau ini. Ini salah satu Ustadz kondang atau dai, gitu ya. Ya, nanti kita akan coba tahu apa itu bedanya antara dakwah atau dai, gitu ya. Bedanya antara khutbah itu apa, bedanya dengan tabligh atau mubarik itu apa. Kalau orang yang berdakwah itu namanya siapa, gitu ya, sebutannya apa. Kalau orang yang berkhutbah itu namanya siapa. Kalau orang yang menyampaikan tabligh itu apa sebutannya. Nanti kita akan pelajari itu. Kemudian selanjutnya, nah ini siapa ini? Itu Zainuddin. Z. Ya, Almarhum. Zainuddin MZ. Ya. Ini ulama kondang yang juga disebut sebagai ulama sudah apa namanya, sudah umat, gitu ya. Kalau selanjutnya, kalau yang ini, Ustadz. ketua kelas Pak. Itu Bapak. oke, mungkin ini nggak terlalu masyhur itu, nggih, mohon maaf sekali. Nah, baik. Selanjutnya, nah kenapa kita harus belajar dakwah dan khutbah, gitu ya? Minimal kita mengetahui apa yang dimaksud dengan ini. Nah, sebelah kanan ini apa ini kira-kira? Suatu keindahan, ada yang namanya kita sebut sebagai surga, gitu ya. Sebelum nanti kita dimasukkan dalam apa ya?
Ini yang sebelah kiri ini, azabnya, gitu ya. Baik. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran kita, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tentang tujuan kita, ya, manfaatnya mempelajari ini, ya. Yang sebelah kanan sendiri itu gambar ada gambar seorang naik, apa itu? Seseorang yang sedang naik tangga, gitu ya, tangga keberhasilan prestasi, gitu ya. Kemudian sebelah tengah yang ini adalah gambar orang yang meraih prestasi, gitu ya. Yang terakhir adalah orang yang bermain menggunakan pensil, ya, pensil sebagai bentuk pensil ya, ini ya, naik pensil ini melanjutkan prestasinya dia, gitu ya. Semoga dengan ini, yang setelah ini anak-anak semuanya ada yang menjadi berbakat berkhotib, gitu ya. Ada yang bakat menjadi seorang dai, gitu ya. Masya Allah. Mungkin ada daiyah Mbak Eni, gitu ya, ustazah kita, gitu ya, nantinya. Amin. Selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah, nah ini dia. Yang pertama adalah menerapkan ketentuan, ya, khutbah, tabligh, dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Dan yang ketiga adalah menjelaskan pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Tujuan yang keempat adalah menjelaskan dalil yang menerangkan tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Tujuan yang kelima adalah membedakan antara khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang keenam, menjelaskan ketentuan syariat Islam dalam melaksanakan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang terakhir adalah menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah, sehingga bisa menyimpulkan hikmah dan manfaat ketentuan tabligh, khutbah, dan dakwah. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui ini, maka kita tahu arahnya setelah belajar dari ketiga topik tersebut. Nah, selanjutnya, ini main mapping kita hari ini. Hari ini kita diajarkan untuk bagaimana belajar mengetahui, menebarkan dengan santun dan damai apa itu dakwah, apa itu khutbah, tabligh, ya. Kita tahu pengertiannya apa, dalilnya bagaimana, gitu ya. Tahu pengertian dalilnya juga, khutbah itu bagaimana, apa dalilnya menjadi seorang mubalik, kan begitu ya. Nah, kita bisa mencermati dari gambar-gambar di samping ini, ya, mengamati siapa ini, seorang dai, orang yang sedang menyampaikan suatu ajakan kebaikan. Kemudian ada lagi di bawahnya, gambar apa ini? Anak-anak semuanya, gambar orang yang sedang berkhutbah di masjid. Yang terakhir adalah apa ini? Gambar orang yang sedang menyampaikan suatu kebaikan, ajakan dalam suatu lingkungan tertentu, gitu ya, yang namanya adalah seorang mubalik. Nah, baik. Selanjutnya, peserta didik semuanya setelah ini diminta untuk mengamati, ya, video yang ada di bawah ini yang nanti akan kita sampaikan. Yang pertama tentang dakwah, ya, dakwah ini kita akan mengamati, kemudian membaca, mendengarkan, mengevaluasi, ya, menyimpulkan. Nah, ini apa itu dakwah, ya, apa yang disampaikan oleh Gus Baha, ya. Di sini kita lihat ada orang yang masyhur di sini, ada Gus Baha, ya. Ada 5 kunci agar hidup ayam tentrem, gitu ya. Bagaimana biar ayam tentrem dalam mengerjakan tugas PPG, tugas sekolah, gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya khutbah. Nah, ini khutbah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, gitu ya. Ya, ini kita akan lihat, kita pre-memori, kita sudah melihatnya, sudah menyimpulkannya, ya, khutbah melalui pandangan beliau. Kemudian yang terakhir adalah tabligh. Nah, tabligh di sini yang disampaikan oleh Habib Syekh ketika dalam tabligh akbar atau suatu acara besar, beliau diminta untuk mengiringi dengan membaca sholawat, kemudian menyampaikan kata-kata mutiara, kata-kata kebaikan, ajakan, fatwa-fatwa yang keluar, di mana di gambar ini ada contoh beliau, ya, Habib Syekh ini bersama dengan Habib Rizik Syihab. Nah, begitu. Baik, anak-anak semuanya, setelah kita melihat video di bawah ini, pasti semuanya bisa menyimpulkan perbedaan antara ketiganya, apa itu dakwah, khutbah, tabligh, meskipun nanti kita akan buat diskusi bersama-sama, gitu ya. Nah, sebelum kita diskusi, agar semuanya tidak ngantuk dan sepanang semuanya, saya minta tolong untuk semua peserta didik, kita bersama-sama ice breaking dulu, ya. Ice breaking dulu. Sebelumnya saya close dulu, ya, stop share, saya pause share dulu, ya.
Apakah sudah bisa melihat anak-anak Belum, semuanya? Bapak. Belum ya? Pernah Alhamdulillah. yang tadi. Ya, sebentar nggih. Oke. Ya, baik. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya diminta untuk sudah kelihatan nggih? Belum yang tadi, Pak. Dereng, Bapak. Oh, belum. Yes, sebentar. Ya, sudah semuanya? Belum. Oh ya, Sudah? mau nampak. Sudah. ini Oke. baru. Baik, anak-anak semuanya. Saya yakin anak belum sabar dan nggak sabar melihat penampilan atau tebak-tebakan hari Saya ini. kepengen Ya. selak ngerti ya, Pak. Lah iya, maka dari itu anak-anak semuanya saya paham dengan apa yang anak-anak inginkan. Gitu ya. Baik, tebak gambar yang pertama. Kira-kira gambar apa ini? Kupu. Sayap kupu-kupu. Kupu-kupu ya? Sayap kupu. Kupu-kupu apa lagi? Apa ya, Pak? Cepat-cepat. Timing. Layangan. Layangan. Oke, 2 orang. Ada lagi? Sandal, Pak. Iya. Sandal. Oh, Oke. Ini memang anak-anak sudah pernah melampaui materi Kelihatan kritis ini, ya. Pak. Jadi, Baju. baju. Wah, Sarung. baju, sarung, layangan, sendal, kupu. Oke, sudah ya. Alhamdulillah semua jawaban salah semuanya. Oh, Lah apa, Pak? Yang benar adalah iya, ini Loh. dia. itu yang menyalahi aturan itu, Pak. Jadi semua Yang mewarnai masih siapa belum itu, benar. Pak? Gajah kreatif, gajah. Ya. Mohon maaf nanti kita coba lagi ya. Yang kedua, semoga anak semuanya bisa tepat menyebutkannya. Yang dua adalah gambar apa ini? Paus. Ikan Gambar paus. Hiu. Hiu ya. Ada lagi? Hiu. Ya, hiu ya, udah ya. Oke. Ya. Yang oh, alat pijat, Pak. Alat Oh, pijat. apa? Alat pijat. Oh, yang buat anu itu ya. Mas Suryo, Iya. Mas Wahid punya di rumah ya? Sama Iya, seperti ada, itu Pak. warnanya. Iya. Oh, sering pijat di rumah berarti ya. Yang Ini biru, baik Pak. kita lihat apa ini gambarnya. Ternyata adalah gambar kuda. Nah, Anak salah semuanya, gitu ya. Salah semuanya. Udah. Dapat permen. kayak Yang gini. terakhir, yang terakhir, saya ya minta anak-anak semuanya paham dan tahu apa maksudnya ya dari gambar yang ketiga, itu ya. Gambar yang ketiga, gambar apa ini? Angsa. Pentak. Angsa. Tut. Apa lagi? Ayam, Pak. Ayam. Nah itu ya, pas ya saya kunci ya jawabannya ya. Oke. Ya. Oke. Teori. Jawaban yang benar adalah, iya, Ih, adalah kuda. Ah, Jol-jolan mau, Pak? bedanya. Nah, ini memang seperti ini, Bapak. Jadi ya mohon maaf, semua siswa di sini Ya. tidak ada yang benar. Jadi besok ikut remedial ice breaking ya. boleh, boleh, boleh. Ya, Bapak. Baik. Semoga dengan SBG ini anak-anak semuanya tambah semangat, tambah melek gitu ya, karena ada sesuatu yang berbeda antara pemandangan di air yang kepalanya seharusnya itik, ternyata ada kudanya kan begitu ya. Nah, semoga ini menjadi salah satu ibu kita untuk lebih berpikir kritis gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, anak-anak semuanya, kita akan coba melanjutkan pelajaran kita. Yaitu materi yang tadi. Pak, hampir udah istirahat loh, Pak, ini, Pak. Iya, itu belnya akan diundur karena tadi kita sempat masuk telat gitu ya, 3 menit gitu kurang lebihnya. Jadi aku tenang aja. Jadi ada perpanjangan waktu. Kalau mau ke kantin Bapak Ibu semuanya tenang. Oke ya. Pernah habis olahraga tadi. Baik. Selanjutnya apakah sudah bisa kelihatan? Udah, Pak. Sudah, nggih. Baik, anak-anak semuanya, melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu adalah tentang apa pengertian dalil dakwah gitu ya. Dakwah yang kita lihat tadi, kita baca bersama, sudah mengetahui artinya, dalilnya apa, lah ini dalilnya dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Selanjutnya, setelah kita melihat pada materi ini, kita akan mengkaji mengenai khutbah. Nah, khutbah ini berasal dari kata khutbah, di mana khutbah ini berarti pembicaraan atau berarti perkara yang besar yang diperbincangkan atau juga bermakna peringatan ya, pembelajaran nasihat dalam kegiatan ibadah.
secara istilah khutbah yaitu menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, baik. Selanjutnya adalah tabligh. Ya, tabligh ini adalah menurut tinjauan bahasa berasal dari kata balago yang artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Nah, tabligh kemudian ini dalil tablighnya. Ya, surat Al-Ahzab ayat 39 yang nanti kita baca sendiri. Ya, baik. Selanjutnya, setelah nanti tadi anak-anak menyampaikan pembelajaran, menyampaikan diskusi semuanya, ya setelah kita bagi bersama-sama dalam kelompok, dan setelah ini nanti kita akan presentasi, ya pre-memory. Ya, setelah kita presentasi, menyampaikan apa yang ada di dalam pembelajaran tadi, mengenai apa itu pengertian, pembagiannya, dalilnya apa, gitu ya. Semua peserta diminta untuk mengikuti atau mengerjakan LKPD pada GC yang saya sampaikan di link yang saya sampaikan ini, gitu ya. Baik, saya beri waktu untuk mengerjakan. Ya, selesai ya. Nah, semuanya nilainya sudah masuk semuanya. Iya, Pak. Nah, nilainya mana ya? Sebenarnya sudah ada nilai di sini ya. Saya tuntas nggak, Pak? Apa? Saya tuntas nggak? Bentar. Oh, ternyata ada di GC yang saya sampaikan di sana ya. Baik. Ketuntasan nanti akan kita sampaikan di pertemuan mendatang, gitu ya. Nanti yang remedial siapa, yang belum tuntas siapa. Nanti setelah ini kita akan cek ya bersama-sama. Kemudian jangan lupa PR-nya adalah membuat naskah khutbah bagi yang laki-laki, dan yang perempuan adalah membuat teks pidato ataupun ceramah ataupun hukum, gitu ya, dikumpulkan minggu depan di dalam kertas, gitu kurang lebihnya. Jadi Pak, mau tanya, Pak. silakan diketik ya, silakan diketik aja, diketik Pak Guru. pasti Tamsiraman 12. Bagaimana selanjutnya Bapak? Baiknya khutbah apa? Ya, khutbahnya tentang khutbah bulan Hijriah. Sekarang ini bulan apa ini? Bulan Safar ya. Silakan dibuat. Oh, khutbah Ya, Jumat, untuk Pak. yang Khutbah Jumat. khutbah Jumat, ya, khutbah yang pertama ya. dan yang kedua, gitu ya. Pak, nanti ada praktek nggak, Pak? Ada praktek, yaitu minggu yang ketiga nanti, ya. Minggu 2 membuat, nanti kita 7 menit ya, Pak ya? Ya. Kultum ya, jadi 7 menit ya? Iya, 7 menit. Oh, oke. Itu yang lebihnya. Jadi hari ini kita menyimpulkan tentang sebuah pembelajaran dari 3 pengertian. Apa itu dakwah, ya, sebagai ajakan, tabligh, menyampaikan kebaikan, dan yang terakhir adalah khutbah, yaitu sebuah ceramah atau pidato yang berisikan ilmu agama yang dilakukan pada waktu yang tertentu, kan, gitu ya. Baik, itu yang saya sampaikan hari ini. Semoga di 23 menit ini menjadi menit yang berharga bagi kita semuanya. Bapak undur diri bila mana ada kesalahan, ada kekurangan, mohon maaf yang sebesarnya. Sehat semuanya, dan tolong jaga kesehatan, ya, jaga hati, jaga iman, gitu ya. Baik, saya akhiri. Marilah kita akhiri pertemuan hari ini dan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafid, kita beri upload buat Mas Pak Hafid ya.